Halo sahabat olahraga, salam olahraga. Kembali lagi di konten kami yaitu SSB, Sisi Sepak Bola. Di mana hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ahmad Ramdhani atau Male dan juga Sofyan Jalil. Oi, baru diri Sofyan ya. Hari ini kita ngebahas tema tentang kelolosan timnas Indonesia di fase kualifikasi Piala Asia 2023. Tepuk tangan bro. Dimana semalam ini sangat mengejutkan ya, Indonesia menang besar. Nggak terlalu mengejutkan kalau bicara di atas kertas, tapi kalau dilihat dari sisi skor ini mengejutkan 7-0, sehingga kita menjadi salah satu runner up terbaik dan lolos ke Piala Asia 2023. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan utama kita, yaitu tentang performa timnas di fase grup kemarin. Gimana Pak Male tentang kualitas permainan timnas nih dari match per match ya? Seperti kita ketahui bahwasanya di Kuwait kita menang melawan tuan rumah 2-1, tapi melawan Jordania kita kalah tipis 1-0, lalu melawan Nepal kemarin kita 7-0. Gimana menurut Pak Male performa timnas 3 match ini? Ya, performa yang pertama lawan Kuwait kita ya. Babak pertama kita masih bisa nyerang tuh ya. Kita bisa menyerang. Cuman ya sayangnya sih masih di finishing touch kita tuh masih kurang ya, dari penyerang kita masih belum efektif dalam penyerang. Terus kita ketinggalan dulu biasa dari kelemahan kita biasanya dari bola atas ya, biasanya dari bola atas. Tapi beruntungnya kita bisa memaksimalkan, mungkin itu udah di taktik coach Sintayong, dari mana dari segi kita bisa menyerang cepat dari mulai kick off, sehingga ada lubang di pertahanan Kuwait yang akhirnya bisa kita manfaatkan dan terjadi gol. Begitupun pas babak kedua dimulai, baru berapa menit ya, baru menit pertama. Iya, baru menit pertama. Kita udah bisa cetak gol dari scrimmage dan ya berbuah gol dari Rahmat Irianto ya. Kick off gaya Madrid gitu. Iya. Nah itu kalau sekarang itu gaya Ancelotti, gaya Madrid gitu. Ya, terus kita pas lawan Jordania ya sayang sekali, kita harusnya sih bisa dapat 1 poin ya, kalau lihat dari permainan, dari pertahanan kita udah bagus gitu kan. Cuman sayang ya, lagi-lagi bisa dimanfaatkan dari back sayap kita yang sering maju kemudian lengah dan akhirnya ya terjadi gol, walaupun secara serangan kita masih bisa sekali masih bisa menyerang, walaupun mengancam gawang Jordania. Tapi ya saya pikir itu udah bagus lah ya hasil itu. Kemudian buat yang lawan Nepal Nevalda. Oke, saya bukan orang Sunda asli. Pengaruh ya. Ya, kita bisa menang besar, segaranya berjalan efektif. Ya, walaupun sebelumnya ada isu-isu bahwa timnas Nepal banyak ada yang 11 pemain itu ada belum pelatih. Ya, tapi bisa kita syukuri lah, kita bisa lolos ke Piala Asia setelah 15 tahun menunggu ya. Iya, 15 tahun, tapi terakhir 2007 juga itu karena tuan rumah. Karena tuan rumah kan. Berarti kalau hitungan lolos kualifikasi 2004. Ya, tapi kalau ngelihat pertandingan semalam ya, kalau saya ngelihat pertandingan semalam kayak pemain kita tuh nothing tulus gitu. Mereka tidak terbebani, walaupun memang banyak di luar sana pecinta bola kita membebankan target ke mereka 4-0. Tapi kalau saya lihat ya, permainan timnas Indonesia itu sampai 7-0 itu pemain itu tidak beban. Nah, ini dari sisi pemain ya. Dimana kan kita tahu di match pertama kita memberikan kejutan nih, pemain-pemain kita dengan semangat yang besar gitu bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait. Setelah itu ya, walaupun lawan Jordania kita kalah, tapi menurut saya pemain Indonesia masih terjaga tuh semangatnya. Begitupun ya kemarin lawan Nepal gitu. Bagaimana Pak Yan melihat dari sisi performa pemain ya? Seperti halnya kita tahu bahwasanya ada beberapa pemain yang selalu dimainkan gitu. Iya, masuk Piala Asia kan sesuai sama obrolan kita sebelumnya. Iya. Kuncinya ada di match pertama. Jadi bagaimana hasil match pertama terjadi, itu akan menentukan perjalanan kita di 2 pertandingan selanjutnya. Dan itu terjadi hasil positif. Nah, bicara pemain, saya pribadi ini sebagai fans timnas, maksudnya orang Indonesia pasti betul. Gini, justru ketika itu
optimisme itu agak tinggi karena timnas kita datang dengan tekanan kan. Oke. Dengan pesimistis, nada-nada bahwa mainnya aja gitu, apalagi lawan di ranking FIFA-nya juga tinggi-tinggi, Timur Tengah 2 tim. Iya. Secara sejarah Kuwait aja kita terakhir menang tahun 80, lama banget kan. Yordania ranking FIFA 90, udah susah. Tapi dengan kondisi itu justru biasanya memang, dan itu dibuktikan, timnas kita justru tampil all out biasanya karena ingin membuktikan. Justru kalau khawatir timnas kita itu biasanya kalau kita di atas angin. Kalau kita datang dengan kondisi diunggulkan, terus lawan kayak khawatir dengan kita, biasanya justru malah overconfident. Nah, karena kondisinya ini vibes-nya pas match pertama atau selama 3 pertandingan, ini justru vibes-nya vibes AFF balik lagi. Iya kan? Benar. Sama kan, datang ke AFF juga skuad muda di pandang sebelah matang, segala macam, tapi membuktikan. Nah, ini pun sama gitu. Nah, bicara performa pemain, kalau ada pemain yang katakanlah lebih reguler, sering main, normal ya di sepak bola maksudnya, karena setiap tim harus punya kerangka tim yang pasti. Ini tengah, ini depan, ini belakang. Overall semuanya sebenarnya bagus sih. Maksudnya ada di performa yang oke lah. Kalau ada pemain yang performanya bagus banget, kemudian ada yang underperform, masih ada di batas wajar lah. Ada memang. Apa dibahas satu-satu apa gimana? Ya terserah. Mangga. Kalau kalau saya pribadi di kualifikasi Piala Asia kemarin 3 pertandingan, saya justru fokusnya ada di lini belakang. Iya. Kenapa? Ada masa depan bro, di sana ada nama Elkan Bagot, Rizky Ridho, ini aset masa depan kita kan. Elkan Bagot 19 tahun, Rizky Ridho masih 21 kalau nggak salah. Dengan gaya main yang semakin matang. Sama itu ada satu Harry Pakhredin itu. Iya juga kan. Ini kalau bicara kualifikasi Piala Asia kan Sintayong pakai formasi 3 back ya. Fakhrudin, Ridho, Elkan. Tiga-tiganya berperan penting loh. Maksudnya Ridho dengan di posisi libero, pemain muda tapi dimain di libero dengan disiplin dia, intercept, reading the ball, keren. Elkan Bagot dengan interceptnya sih orang seneng banget. Jarang bisa lah Indonesia punya back. Ya, walaupun itu keturunan ya, tapi kan ala-ala Eropanya ada berarti ya. Sangat. Maksudnya interceptnya sih yang mahal, maksudnya intercept yang bersih gitu ya. Kalau postur tinggi mah sebenarnya meskipun jarang pemain kita, tapi bukan hal baru lah pemain dengan postur tinggi. Tapi postur tinggi kemudian interceptnya rapi, bersih, kemudian build up-nya, passing-passingnya ini aset gitu. Pengambilan keputusannya juga baik-baik ya, nggak asal. Untuk ukuran pemain 19 tahun, satu yang harus dilakukan sekarang oleh kita, maksudnya harus semuanya untuk Elkan Bagot, jangan biarkan dia main di Liga Indonesia, udah itu aja. Kenapa itu? Biarkan dia di sana, udah. Ya kalau bisa hampir rata-rata pemain Indonesia maksudnya mulai terbuka dengan dunia sepak bola luar. Semoga gitu ya, maksudnya dengan apa yang diperlihatkan oleh Elkan Bagot. Jangan. Kalau di sana Liga Inggris sudah mulai ke Liga Indonesia, udah penonton masuk lapangan. Kemana kan? Itu di sini belakangnya. Maksudnya tiganya berperan penting. Fakhrudin tanpa mengecilkan peran dia, tapi peran dia kan sebagai kapten, sebagai komando di lini belakang dengan pengalaman. Oke lah, maksudnya untuk build up dia mungkin paling minim dari 3 pemain belakang. Karena passingnya kan beda lah kelasnya sama Bagot sama Ridho bahkan. Tapi peran dia sebagai pemain senior itu vital sih di lini belakang. Kemudian ke lini tengah misalkan ini Fazalnya udah mulai ketemu Klok Kambuaya saling mengisi gitu kan sebagai duet. Kemudian di cover juga ada Irianto, meskipun Irianto di 3 pertandingan justru main di kanan. Abimanyu baru kemarin lawan Nepal main. Marcelino harapan bro, 17 tahun, percaya dirinya tinggi. Nah gitu, gaya mainnya lepas banget gitu. Maksudnya ya ini masih bisa berkembang pesat lah ke beberapa tahun ke depan. Maksudnya ya tinggal di lini depan seperti biasa, tapi itu pun maksudnya tidak terlalu mengecewakan lah dengan lawan yang dihadapi gitu, dengan performa per setiap pemainnya. Kalau harus bilang kemudian pemain yang juga underperform, mungkin kita harus bilang Asnawi ya. Ekspektasi kita karena pasti AFF itu kan mainnya bagus sekali ya.
mungkin kita harus bilang Asnawi dan Irfan Jaya, mungkin dua pemain yang boleh dibilang tidak ada di performa terbaiknya lah. Tapi kemudian ini juga kita harus fair-fairan. Asnawi juga datang tidak dalam kondisi prima. Bahkan sebelum datang SEA Games kemarin juga dia kan kondisinya cedera ya. Dan di SEA Games dapat cedera lagi. Jadi dia dibawa dalam kondisi yang tidak 100%. Kalau performanya seperti itu, banyak yang kritik juga dia katanya star syndrome. Menurut saya sih enggak ya. Tapi dia memang ada di kondisi yang tidak 100%. Toh dia membuktikan di pertandingan terakhir lawan Nepal juga mulai. Iya, dia menusuk-nusuknya ada beberapa kali dia memberikan assist kan. Meskipun jadi tidak apple to apple karena lawannya kan tidak sama ya. Nepal. Tapi yang menarik adalah penerapan strategi dari Sintayong, di mana kalau melihat dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua hampir sama, di mana dimulai dari bertahan dulu baru melakukan counter attack. Dan yang menjadi poin utama itu atau pemegang bola pertama itu biasanya dari lini tengah dulu, baru dia bisa melebar ke sayap-sayap mereka yang punya kecepatan gitu. Nah, kalau kita bisa membreakdown strategi Sintayong selama 3 pertandingan kemarin itu apakah efektif timnas kita dibawa ke arah counter attack ataukah malah efektif dari open play gitu? Main dari long ball. Karena kalau melihat dari sejarah timnas, kita biasanya kan mainnya seperti itu ya, pragmatis gitu, long ball. Tapi kemarin saya melihat bahwasanya dimulai dari belakang dan dimainkan nih di lini tengah sehingga Klopp dan Kambuaya ini punya peran sangat bagus dalam penyerangan gitu. Itu kemarin penerapan strategi Sintayong itu gimana? Ini pembuktian kelasnya Sintayong kan. Grade-nya dia kan grade Piala Dunia. Iya, grade Piala Dunia. Terakhir CV-nya dia kan melatih Korea Selatan di Piala Dunia. Grade dia tinggi lah pelatih. Sintayong membuktikan kelasnya gitu, memegang timnas kita. Tapi bagaimana ya maksudnya? Dia melihat lawan. Jadi dia lihat lawannya seperti apa, kita harus main kayak gimana. 3 pertandingan kita mungkin lawan Kuwait, Jordania boleh dibilang sama lah. Lawan Nepal kita berbeda. Jadi dia lihat formasi yang dipakai di kualifikasi ini kan 3 back. Kalau kita lihat 2 pertandingan awal Kuwait dan Jordania, cenderungnya kita jadi 5-2-3 ya, atau enggak 5-2-2-1 gitu. Cenderung 5 fullbacknya agak lebih ke belakang. Tapi kalau kita lihat saat kita ofensif, saat kita pegang bola jadi sangat berbahaya karena jadi berubah strateginya jadi 3-4-3 kan. Fullbacknya naik sejajar dengan 2 gelandang. 3 tetap di depan. Terutama lawan Nepal. Itu yang terlihat bahwa 3 center back kita ada gap ya dengan lini tengah. Misalnya lini tengahnya 4 pemainnya sejajar lebih ofensif. Itu kan kecerdikan seorang Sintayong dalam meracik strategi dengan gaya main yang bisa fleksibel gitu. Bola-bola pendek tetap ada, tapi kemudian dikombinasikan dengan switch ball, ball yang tapi akurat gitu. Iya. Ya ini juga kan jadi apa ya? Jadi pujian dari beberapa pecinta sepak bola Indonesia di mana Elkan Bagot yang memulai bola gitu. Ketika long ball pun dia udah pas gitu ke pemain-pemain lain gitu. Beda dengan beberapa melihat pemain timnas yang kemarin gitu. Ya. Bahwasanya memang ini juga sangat bagus akurasi umpannya gitu. Ya positifnya sih kalau menurut saya gini ya. Timnas di era sekarang tuh berani pegang bola walau lawannya tuh secara ranking FIFA di atas kita. Jadi pas main nggak terlihat. Iya. Nggak terlalu gapnya tuh nggak terlalu terlihat. Biasanya kan kalau yang lalu ya, kalau kita lawan ranking FIFA-nya lebih atas, cenderung pemain tuh kayak panik gitu. Iya, bener, makanya long ball-nya yang nggak akurat itu. Apalagi di tim lawan ada pemain kunci penyerang biasanya kan. Iya. Kalau sekarang kan lebih percaya diri, long ball pun bisa nyampe ke pemain yang dituju. Iya, gitu. Benar. Long ball-nya berskema ya itu. Tapi bagus gitu, maksudnya sekarang tuh ya mungkin Sintayong ini salah satu kecerdikan Sintayong di mana pemain kita diajarin lagi cara bermain bola dasar gitu, dari mulai passing, dari mulai penguasaan bola, terlebih ya kalau kita bicara tentang pesimis optimis beberapa pengamat bola kita bahwasanya dengan hadirnya Sintayong ini cocok apa enggak gitu sistem kepelatihannya. Kalau ngelihat sekarang sih kayaknya Sintayong yang paling bagus gitu untuk memegang timnas. Gimana Pak Yan tanggapannya? Ya ini kan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan sebelumnya ya. Salah satunya adalah dengan misalkan kita pernah bahas masalah pemain keturunan yang kemudian banyak berposisi di pemain belakang. Lalu kita bahas kan
statement dari Sintayong bagaimana dia membutuhkan pemain yang bisa build up. Dan ini kan dari 3 pertandingan ini, ya ini kan yang menjadi kunci kita. Betul. Ya coba sebagus-bagusnya lini belakang, lini depan atau lini tengah, di belakangnya nggak semulus itu, Betul. mungkin hasilnya beda. Betul. Tapi kemarin kan nilai plusnya dari belakangnya udah mulai rapi. Iya, betul. Kuncinya kan di situ. Lalu kemudian masalah visi. Mm-mm. Visi kan tidak hanya stamina. Visi kan mencakup strength, Ya, pemain. kekuatan lah. Iya, artinya kan pemain berani nggak ini untuk duel. Ya. Dan di era Sintayong kita lihat lagi nih timnas dengan pemain-pemain yang nggak ciut gitu. Apalagi kita bicara yang terakhir di kualifikasi, dua tim kan Timur Tengah yang secara postur lebih rata-rata lebih tinggi, lebih keker, lebih kuat. Tapi kita tidak melihat pemain kita ketakutan, berani aja duel gitu. Ya. Dan masalahnya bukan cuma berani, toh bisa gitu, maksudnya bisa. Kan Sadio Randani berani ngajak itu ya, dulu ya. Dulu gitu sih. Iya ada. Tapi maksudnya Sin tetap ini ya, maksudnya tetap koridor profesional gitu. Dia ingin pemainnya bermain keras, oke, gitu, mau berani main keras. Tapi dia juga mengkritik habis-habisan ketika pemain kita tidak kontrol masalah emosi, karena itu udah di luar strategi, di luar daripada sepak bolanya. Oke. Lalu peran Witan Sulaiman ini saya sangat menarik ya kalau melihat dari pertandingan terakhir di mana Witan Sulaiman mampu menghasilkan 2 apa 3 gol sih? 3 ya? 2 gol kan, 2 gol. Berarti kan Witan ini punya potensi masa depan juga untuk timnas kita gitu. Nah, ini tanggapannya gimana ya? Secara dari sisi pemain atau pemain enggak? Iya, di era Sintayong kan berarti kan kita pernah bahas ya, siapa pemain kunci atau Betul. pemain yang sejauh ini masuk skemanya Sintayong dulu deh gitu. Maka kita akan menyebutkan Witan Sulaiman, Egy Maulana, Kambuaya, ya Isnawi pasti. Karena Asnawi kayaknya udah dijadiin role modelnya. Apa yang diinginkan oleh Sintayong itu kan dari Asnawi dijadiin role model. Belakang ya kita akan sebagainya. Witan punya peran sebagai pemain sayap, tapi dengan gaya main khasnya Sintayong itu, sayap yang nggak kayak dulu lagi, sayap yang hanya lari, crossing, yang hanya crossing tapi biasanya akurasi gitu. Kita melihat sayap-sayap yang gini dia sayap main modern tuh ternyata berani nusuk ke dalam. Iya, bermain tim lah gitu maksudnya. Witan ini kan main di kiri ya. Karena di kanannya Sadil kan. Sadil gantiin perannya Egy. Tapi salah satu yang paling unik selama 3 pertandingan misalnya switchingnya, kadang Sadil ada di kiri, Witan di kanan, terus kadang di tengah juga. Iya, ketika di tengah, kemudian Kambuaya sedang overlap misalkan ada di samping, Witan ada di sana, ataupun Sadil gitu. Ya Witan sangat berperan, meskipun ya kekurangan pasti ada ya. Ya ini masih berproses, bagaimanapun kan belum 100%. Puzzle-nya juga belum benar-benar sempurna, tapi sudah kebentuk lah. Kalau ibaratnya pondasi ini udah ada nih pondasinya. Masalah bangunannya kayak gimana, ya ini perlu waktu lagi gitu. Gimana Pak Male melihat ada beberapa pemain di Indonesia yang menurut saya menjadi pemain kunci. Mark Klok menjaga lini tengah sangat baik, di mana memang beberapa sirkulasi bola itu ke sisi sayap itu sangat akurat juga, sehingga bisa ada tusukan-tusukan dari sisi sayap untuk bisa didistribusi ke penyerang. Walaupun memang baru kita lihat penyerang itu baru 1 gol ya di Mas Derajat ya. Nah, sebelumnya memang berada di tengah, tapi karena memang posisi Witan, Sadil itu mereka fleksibel mainnya, sehingga dia bisa kontrol bola dan menggantikan peran dari penyerang itu sendiri. Pak Mali lihat pemain kunci di Indonesia seperti apa? Mark Klok sendiri kalau dilihat dari segi kecepatan sih kurang ya. Ya kan bukan tipe yang bermain cepat, running with the ball lah ya. Tapi umpan-umpannya itu yang berkelas lah ya. Jarang sekali Indonesia punya. Ya bersyukurlah ada pemain ya kita udah nggak meragukan lah ya. Jangan lagi soal ini naturalisasi nasionalis atau enggak. Kalau sekarang saya bilangnya sih begitu. Kalau selama dia punya darah Indonesia dan bisa berkontribusi bagi timnas, kenapa enggak dipanggil? Betul. Seperti kayak Mark Klok, Elkan Bagot itu contoh-contoh yang pemain naturalisasi yang beberapa ada yang dinyinyir karena dia tidak real darah Indonesia karena keturunan. Tapi ya kita berharap pemain-pemain lokal kita bisa menyerap ilmu dari pemain-pemain tersebut. Ini dilurusan dulu. Mark Klok naturalisasi
kan keturunan. Oh iya. Iya. Takut ada yang komen. Tapi tetap dinaturalisasi. Oke. Iya. Oke. Kalau ngelihat dari sisi komposisi pemain yang kemarin kita lihat di fase grup ya, dimana memang kalau saya secara pribadi menilainya puas, dimana memang dengan hasil yang kita dapatkan bisa masuk lagi ke Piala AFC di Piala Asia 2023 nanti, itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri buat saya. Tapi di satu sisi komposisi pemain kita masih kemungkinan bertambah, adanya 2 pemain keturunan, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Satu lagi sama Patinama. Patinama. Nah, apakah kalau misalnya dengan melihat skema yang sekarang, apakah 3 pemain keturunan ini akan bisa beradaptasi dengan cepat untuk mungkin nanti di Piala Asia 2023-nya? Harusnya bisa ya. Karena ini meskipun pemain berarti debutan nanti ya, debutan. Kapanpun dia main, maksudnya dia debutan. Tapi bukan pemain baru di mata Sintayong gitu. Maksudnya Sintayong juga sudah melihat pemain ini cukup lama gitu. Sudah berlatih bersama juga bahkan. Masalah adaptasi cepat atau tidak kan ini nanti harus dilihat langsung. Kalau itu kan. Tapi kalau misalkan apakah akan berperan, ekspektasinya kita kan datang ke kualifikasi justru khawatir karena 3 pemain ini. Pemain ini kan. Kalau menurut saya kalau di atas kertas harusnya sih menambah kekuatan. Betul. Karena misalkan gini, kita bicara dari belakang tuh. Tiga center back kita bagus, oke. Tapi khawatirnya kemarin kalau misalkan salah satu tidak bisa tampil, ini siapa gitu? Atau maksudnya kelasnya sama nggak dengan 3 pemain ini? Nah kalau ada Jordi Amat berarti di posisi itu misalkan, harapannya kan jadi makin solid gitu. Tambah kuat lah ya. Karena gini, kalau misalkan kita bicara 3 back misalnya, tanpa mengecilkan peran seorang Fakhrudin misalnya. Tapi Fakhrudin adalah pemain yang kemudian kalau bicaranya ofensif, bicaranya build up, Fakhrudin yang paling lemah. Nah, saya sih ngebayanginnya kemarin pas nonton 3 pertandingan itu, nih kalau satu lagi jadi Amat gimana ya gitu. Serapi apa gitu. Kalau enggak tuh Sandy Walsh di bek kanan misalkan. Tapi kan kemarin performanya karena cedera dan sebagainya. Ini kalau ada Sandy Walsh gimana ya? Ini ekspektasi di atas kertas ya. Oke. Nah, jadi malah akan memperkuat komposisi pemain jika memang ketiga pemain keturunan ini hadir di dalam harusnya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa kita udah dapat sponsor lagi nih. Namanya Poma Coffee, biasa kopi umat manusia di Sumedang. Ini kemarin Sintayong ngopi juga ya? Iya, Sintayong kebetulan ngopi di Poma, harganya 20.000. Mana yang barangkali mau dipesek? Aduh, dipesek. Saya nyobain ini. Kalau kemarin Pak Sintayong kalau saya Pak Federasi ya, Ketua Umum. Makanya ngopi Pak Ketua Umum sudah. Oke, sambil ngopi aja kita mulai ya. Yang menarik nih, dari di gelaran kualifikasi di tengah-tengah kita sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia, ada beberapa isu yang menarik. Salah satunya adalah setelah kualifikasi ini Sintayong akan difokuskan untuk menangani timnas usia 19-20 untuk menghadapi Piala Dunia. Ini sangat menarik menurut saya di tengah-tengah Sintayong lagi berjuang meningkatkan performa timnas untuk bisa masuk ke grup Piala Asia di Piala Asia, tapi di satu sisi federasi kita malah mengisukan itu gitu. Nah ini gimana tanggapannya? Silakan. Ya kalau dari saya sih, saya berharap sih nggak si Sintayong masih megang timnas yang masuk Piala Asia ini ya, karena senior, iya timnas senior, karena chemistry-nya sudah ada, permainannya sudah ada, konsepnya segala sudah ada. Ditakutkan kalau misalnya diganti lagi pelatihnya, ini akan mulai lagi gitu. Mempengaruhi skema berarti ya. Terus mungkin juga akan berpengaruh ke pemilihan pemain, bisa pemilihan pemain juga. Kalau saya sih berarti sih nggak diganti ya, karena kita udah punya fondasi. Kalau tadi yang bilang kan punya fondasi, jangan sampai kita bikin fondasi baru lagi, iya kan? Ini kan kita udah fondasi sudah ada, kita bangun lagi lah, kita pertahankan. Ya walaupun, tapi kalau itu ya, kalau misalnya alasannya juga saya nggak tahu nih apa dasarnya. Dasarnya apa nih? Parameternya apa nih? Sintayong kecapean lah segala rupa. Ya kan? Mungkin kalau dari segi gaji atau apa gimana kan? Ya nggak tahu ya. Pengurangan gaji mungkin. Tapi sebenarnya itu sih Sintayong mesti dilanjutkan untuk Piala Dunia 20. Ya kalau bisa Sintayong juga yang pegang. Kalaupun nggak bisa ya Sintayong fokus di senior dulu lah. Untuk menghadapi Piala Asia ya. Piala Asia. Jangan Pak Yan, barangkali ada tanggapan.
Iya lucu. Enggak, sebelum jawab ya, sedikit cerita nih. Apalagi kan baru masuk channel. Jadi dulu Pak Cuy ini nanya, kita bikin channel YouTube, kontennya apa nih? Main bola yuk, oke yuk. Tapi gue bilang gini, tapi bolanya bola Indonesia ya. Kenapa kan? Biar kita banyak ketawa, soalnya lucu bola Indonesia mah. Sekarang baru 2 episode, udah ada nih. Udah terpancing nih lucu-lucuannya. Kedagelanan. Di situ lucu semua ya. Bisa jadi pelawak semua sih jabatan apa juga. Ini mah lucu parahan. Lucu absolut. Iya, ini ya katanya tunggu Sintayong kembali dari Kuwait, lalu nanti kan ada rapat dengan Federasi Esko dan sebagainya untuk bahas ini. Ini lucunya, gila lah maksudnya. Di negara lain mah kayaknya langkahnya kayak ini. Pemikirannya teh out of the box aja. Out of the box banget. Alasannya itu kalau nggak salah ya, maksudnya akan ada orang yang lebih kompeten untuk menjawab ini kan nantinya. Tapi kalau di media kan alasannya itu salah satunya Sintayong biar fokus di U20 karena kan ada World Cup U20 dan kita sebagai tuan rumah. Iya. Aduh, lucu anjir bisa kata-kata untuk situasi kayak gitu. Kamana wae kamari bro. Iya. Kalau alasannya sekarang Sintayong itu nggak ideal pegang 3 tim, karena nanti dia tidak fokus dan tidak ideal dan tidak fokus. Nah kenapa ini baru sadar sekarang, kemana aja kemarin? Sintayong ini udah jalan 2 tahunan. Dan di awal kontraknya kan dia memang untuk menangani 3 tim. Maksudnya gini, kemana aja para esko dan federasi ini? Kalau memang ini menjadi satu problem atau menjadi harus gini lah idealnya, federasi itu kan sudah mendesain ini jauh-jauh hari ya, dengan sematang mungkin. Kalau memang ini dianggap akan jadi problem, ya harusnya disampaikan dari awal. Gitu. Sintayong ini kan sosok profesional. Grade-nya Piala Dunia kan tadi kita udah bahas. Kelasnya Piala Dunia, artinya kalau bicara sepak bola Piala Dunia berarti level tertinggi. Dia sudah sangat profesional. Oke, saya dapat kerjaan dengan sebegitu beratnya, bebannya tinggi, tapi saya tanda tangani kontrak, tetap diambil dan dijalankan. Skemanya udah dilakukan, maksudnya prosesnya sudah dijalankan. Ini baru setengah jadi, baru kelihatan. Ibaratnya gitu. Kalau orang misalnya jadi Sintayong, udah kerja nih, udah kebentuk, ini udah mulai jadi, udah mau jadi, tiba-tiba bos bilang, ini buat orang lain ya? Masa? Kalau kita jadi Sintayong ya? Atau nggak kalau orang jadi Sintayong, sorry bos. Berarti kan? Yang capek yang bikin kan? Aduh anjir. Mana aja maksudnya? Parameternya juga apa yang membuat publik make sense lah minimal gitu. Sekarang kalau yang dilepas adalah timnas senior. Bicara sepak bola, timnas senior adalah patokan utama ranking FIFA, kemudian segala macam itu patokannya bukan di kelompok usia. Betul. Tapi kan timnas senior tanpa mengecilkan event lain. Betul. Walaupun itu sekali Piala Dunia kan. Oke lah, bahwa kemudian kita jangan mengesampingkan atau menganggap enteng event-event di kelompok usia. Yang menjadi problem atau kelucuan yang paling lucunya itu adalah ini baru sekarang sadarnya. Itu loh maksudnya. Ini waktunya sudah tidak tepat, sudah sangat amat terlambat kalau misalkan pemikirannya sekarang. Betul. Apalagi timnas seniornya ini baru mau berprestasi. Iya. Ya walaupun kita juga di Piala Asia belum tentu masih sangat jauh lah untuk juara. Iya. Tapi kan setidaknya next level kita kembali lagi ke Asia gitu. 15 tahun bahkan kualifikasi tidak pernah lolos, ada satu event bahkan kita tidak ikut kualifikasi sama sekali. Dan sekarang kita bisa lolos segala macam. Minimal timnas senior yang kita idam-idamkan kelihatanlah hilalnya di bawah Sintayong. Betul. Gini lah. Ide gitu maksudnya. Apapun lah gitu, karena bicara sepak bola ganti pelatih artinya ganti tim udah. Itu udah pasti, sekalipun yang ngegantinya adalah seorang caretaker asistennya. Di mana yang kemudian diganti oleh asisten kemudian sama gitu. Nggak mungkin. Beda pelatih kepala akan berbeda timnya. Dalam pemilihan pemain itu logika sederhananya. Dan kita berarti kalau misalkan itu deal atau final, tim manapun yang dilepas
artinya akan ada tim yang dikorbankan. Kalau saya sih sebagai publik, sebagai masyarakat, sebagai yang pecinta bola, iya, pecinta sepak bola negeri lah gitu. Kalau mau nih atau dianggap ini sebagai satu permasalahan nantinya, kenapa nggak lebih memikirkan dia ke masa depan gitu, maksudnya ya udah disiapin aja dari sekarang tim pelatih untuk U19, U16 atau tim di bawahnya, tanpa harus menghapus tim yang sudah ada. Artinya maksudnya gini, Sintayong tetap dengan pekerjaannya sekarang. Tim U20 nya fokuskan satu event Piala Dunia. Tapi setelah itu Sintayong tidak ada lagi di sana. Ya. Artinya setelah itu sudah ada tim pelatih yang sudah ditunjuk lah ya oleh Sintayong untuk tim 19 atau 20 selanjutnya, atau bahkan mungkin yang U23-nya. Event U23 kalau tidak salah tinggal SEA Games, maksudnya yang dekat SEA Games, AFF U23, AFC kualifikasi. Karena sekarang kan sedang berlangsung ya. AFC U23-nya. Katakan Sintayong tidak diterlibatkan di situ. Artinya senior Sintayong harapannya ya tetap ada. Dan fokus utamanya harusnya itu. Iya. Kemudian U20 tanpa harus melepas Piala Dunia misalkan, Sintayong tetap pegang. Ya. Tapi setelah event itu sudah ada delegasi lah ya. Iya, apapun itu. Pendelegasian dari Sintayong. Iya, gitu. Untuk kemudian nanti bebannya jadi berkurang gitu, lebih fokus tanpa harus mengorbankan ini. Itu lebih make sense kayaknya. Iya. Ketimbang yang sudah jadi dibongkar lagi. Siap. Nah, ini kan menjawab pertanyaan publik atau bahkan Pak Acu ya di episode sebelumnya. Kenapa kita harus selalu berproses? Kenapa kita sepanjang ini berproses? Ini jawabannya. Ya karena saat berproses pun dihancurin. Tapi semoga Sintayong terbiasa ya di kita kan kadang serba keputusan mendadak lah. Ya sekarang menjadi sangat ramai karena kekhawatiran gini, Sintayong kan orang yang sangat profesional, orang yang punya etos kerjanya tinggi. Saya justru khawatirnya akan ada Luis Milla jilid 2. Publik itu kan khawatir gitu. Takutnya di rapat nanti atau ya disebutnya rapat ya. Takutnya dua kubu ini sama-sama keras. PSSI tetap dengan idenya, sementara Sintayong tidak mau deal. Khawatirnya tidak ada kesepakatan di sana dan mimpi kita sampai titik ini harus pupus ya. Mulai lagi dari nol. Capek bro. Sebenarnya memang isu itu sebelum isu Sintayong akan difokuskan di usia 20, kita juga ada tahu lah ya kita bahwasanya ada isu di mana kemenangan Indonesia melawan Kuwait ini adalah suatu keberhasilan bagi salah satu tokoh di federasi gitu ya. Masuk ke kalangan sama Yordania enggak itu? Oh, enggak itu waktu setelah pertandingan melawan Kuwait. Cuman di satu sisi ada yang menarik juga nih, bahwasanya Sintayong upload di Instagram pribadinya, dia mengatakan bahwa kemenangan ini adalah keberhasilan para pemainnya. Nah ini yang menarik nih, ada di mana media kita sangat bermain dalam hal ini, sehingga ini saya takutnya secara pribadi mengganggu kestabilan tim nasional kita gitu. Terlebih lagi ditambah dengan isu Sintayong akan difokuskan di usia 20. Bagaimana Sintayong menanggapi isu-isu seperti ini sampai dia bikin Instagram postingan pribadi dengan caption seperti itu? Gue bagaimana Sintayong ya, ternyata Sintayong karena menarik ini, kayak kesannya saling sindir di media gitu. Ya kalau menurut media sih bener ya kalau kata saya. Iya, kita kan ini ya sebagai publik, sebagai masyarakat tuh kekhawatiran pertama kan itu timnya udah jadi, maksudnya sudah bagus, diganggu oleh hal-hal yang non teknis sifatnya gitu, hal seperti ini. Ya mengganggu atau tidak pasti mengganggu ya, enggak juga gitu, baik pada mental pemain maupun pelatih. Apalagi yang dikhawatirkan nih kalau pelatih kepalanya merasa terganggu, ya otomatis timnya juga pasti terganggu gitu. Dengan hal-hal yang ayolah nggak usah lah ya, kedewasaan lah ya. Dan gini, kalau orang sebagai publiknya, sebagai masyarakat, terus tadi nanya maksudnya siapa yang tokoh berperan, iyalah gitu. Iyalah siapapun, tapi toh diganggu dong gitu. Betul. Ya siapa lah sok gitu yang berperan, toh masyarakat juga 100% saya yakin tahu siapa yang kemudian berperan, yang menunjuknya yang berperan dan yang tidak, yang siapa yang pahlawan, yang enggak gitu maksudnya. Ya sok lah mau media atau yang berkepentingan
meng-up siapa atau tokoh siapa mangga, tapi jangan diganggu lah please gitu. Betul. Ini punya masyarakat, Betul, ini betul. punya rakyat Indonesia, please gitu. Betul. Hiburan kita teh kan ini ya, Iya. kebanggaan kita teh ya salah satunya di sepak bola dan timnas. Betul. Jangan diganggu lah please gitu. Mm-mm. Maksudnya siapa mau yang up merasa paling berperan mah enggak gitu. Iya. Kalau gitu. Kalau malah melihatnya gimana nih? Ya biasa aja sih. Karena itu udah biasa kayak gitu ya. Iya, kitanya udah biasa. Cuma takutnya Sintayongnya belum biasa. Iya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan tidak ada yang terganggu ya Ya. dengan isu ini. Ya begitupun publik gitu menilai bahwasannya ini hal yang biasa. Ya mudah-mudahan Sintayong secara pribadi tidak terganggu fokusnya untuk bisa menangani timnas, dan apalagi harapan saya sebenarnya adalah Sintayong tetap melanjutkan kepelatihannya di timnas senior untuk menghadapi Piala Asia. Gitu. Iya, mudah-mudahan kan ada win-win solutionnya. Ya, betul. Karena ini kan tuh problem yang dibikin sendiri. Iya, Betul. Masalahnya apa? Iya. Betul. Itu. Orang lagi adem ayem, Ya, dibikin lagi. hal seperti ini gitu. Ketakutan yang paling utama mah enggak takut ada Luis Milla jilid 2 gitu. Betul. Itu aja sebetulnya. Tapi kemungkinan ya, apakah memang Sintayong ini bakalan tetap difokuskan untuk 20 ataukah ini prediksi kita ya? Kalau melihat dari kepulangan nanti Sintayong dari Kuwait, apakah dia akan difokuskan, ini keputusannya, menangani U20 ataukah akan dipercaya kembali untuk melatih timnas senior untuk di Piala Asia 2023? Menurut saya sih kayaknya tetap dipercaya ya. Karena kekuatan netizen Indonesia kan kuat juga ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kita kawal aja deh bareng-bareng kalau misalnya kita udah serak sama Sintayong ya, udah kan kita bisa kawal Sintayong untuk tetap menangani timnas senior di Piala Asia 2023 nanti. sama harapannya. Tadi pertanyaan apa sih? Maksudnya prediksinya. Kalau lihat dari statement sih sepertinya memang PSSI ingin ada yang difokuskan ya, makanya jadi kekhawatiran besar teh. Aduh, kalau Sintayong ini kan kontraknya 2023 ya, terakhir. Ada dua kekhawatiran bahwa kemudian ini tidak menemukan solusi. Kedua adalah saya khawatir justru Sintayong tidak mau diperpanjang nanti ketika kontraknya habis. Betul. Karena kemungkinan besar sih dengan keprofesionalannya sepertinya dia akan tetap menyelesaikan kontraknya, tapi next setelahnya. Sementara proyeknya kan proyek jangka panjang. Harapannya juga kita melihat timnas sekarang teh, wah ini mungkin 5-10 tahun mah aman gitu. Dengan komposisi pemain yang rata usia 20, 21 belum pemain keturunan. Tapi kalau Sintayong habis di 2023 dan tidak berlanjut, ya kita akan mulai lagi dari awal. Betul. Dan kekhawatirannya itu. Mudah-mudahan kalau tadi bicara kekuatan netizen, gini ya, kekuatan netizen kita kan sudah terbukti kalau untuk keluar. Bisa ada pemain lawan yang nyeleneh, wasit yang tiba-tiba akunnya hilang ya, di report. Tapi bro, sampai sejauh ini ketika yang dilawannya asal dilawan, kalau yang diserangnya adalah federasi, ini belum teruji. Karena yang justru problem terbesar organisasi ya, problem terbesarnya kan ada di diri kita sendiri. Tapi ini harapan dari saya untuk teman-teman yang nonton juga, mudah-mudahan dari netizen kita berharap bahwasannya federasi bisa melegowo untuk tetap mempertahankan Sintayong. Dan jangan nyeleneh lah. Iya. Jangan aneh-aneh lah. Iya gitu ya, kita lagi adem ayem nih. Ya walaupun memang target utama Sintayong dihadirkan di Indonesia adalah menghadapi Piala Dunia gitu usia 20, tapi karena memang momentumnya timnas senior kita sedang ingin berprestasi dan akan berprestasi, mudah-mudahan federasi bisa melihat ini sebagai sebuah momentum untuk kebangkitan sepak bola nasional khususnya di timnas Indonesia. Iya, mudah-mudahan federasi mau sedikit serius lah, maksudnya lebih serius. Emang awalnya nggak serius tadi? Katanya sih serius, tapi yang dilihat begini. Katanya masih serius membangun timnas untuk Piala Dunia lagi. Dan kita berprestasi di Piala Dunia kan katanya. Dan buktinya ya begini. Ya mudah-mudahan sedikit banyaknya kemudian mau riset, mau melihat perjalanan kita sejauh ini, apa yang dievaluasi gitu. Kasus Luis Milla cukup lah sampai di Luis Milla gitu.
saya masih ingat bahwa ketika kasus Luis Milla dengan membangun tim sehebat itu dengan waktu yang singkat tiba-tiba di-cut tanpa alasan yang jelas dengan yang kalau tidak salah ketika itu kesannya kan Luis Milla yang disudutkan ya yang bersalah, tapi faktanya 1 tahun kemudian Luis Milla datang ke Indonesia untuk kirim CV lagi sebagai pelatih kepala. Bayangkan, maksudnya kalau Luis Milla yang problem dia nggak mungkin balik. Logika sederhana sederhananya gitu kan, artinya yang mana nih yang berproblem itu yang mana sebenarnya. Ya mudah-mudahan adalah orang yang kemudian mau di dalam federasi ini untuk sedikit menurunkan ego. Iya, mau lebih profesional gitu, mau lebih bekerja ya memang untuk sepak bola dengan cara sepak bola gitu untuk membangun. Kasusnya Luis Milla ini kan sudah sangat menyakitkan rakyat kita ya. Mulai lagi dari awal, terus kita kritik lagi pelatih baru gitu, seleksi lagi timnya, terus pantauan lagi, hilang lagi trofi karena dengan alasan ya kita lagi berproses lagi. Prosesnya kok lama banget ya? Iya, gimana nggak lama lah kita nggak pernah beres. Baru sampai tengah tidak balik lagi. Saya malah gini, sebenarnya jadi ingat sejarah jadinya. Biasanya gini, pertama sebagai pecinta sepak bolanya berandai-andai lah. Kita punya timnas yang cukup mencuri perhatian itu kan 2010 di bawah Alfred Riedel itu. Kalau kita andai kata lah ketika itu 2010 itu timnya dan Riedelnya kan kasusnya juga sama. Bagus di AFF, mencuri perhatian, hampir juara meskipun runner up. Setelah AFF di cup. Sama. Alasannya apa? Nggak tahu kan? Kita berandai-andai seandainya dari 2010 timnya tetap dibangun, tetap dikasih dukungan yang bagus, maksudnya didukung itu dengan infrastrukturnya, dengan dukungan timnasnya. Udah ada di mana timnas kita sekarang? Bayangkan lah gitu. Lebih pendek lagi Luis Milla kan 2017. Seandainya timnya tetap ada, pelatihnya tetap ada dengan dukungan yang lebih maksimal, 2022 mungkin kualifikasi itu lolos udah biasa. Nggak kayak euforianya mungkin ya meskipun sepak bola mah bundar gitu, segala kemungkinan bisa terjadi. Ayolah gitu, jangan sampai terjadi terus berulang. Di mana titik kita belajar dari pengalaman teh gimana kalau misalkan ini terus dilakukan hal yang seperti ini. Pada akhirnya kan kalimat di mana kita tuh tidak kalah oleh lawan, tapi lawan yang paling sulit adalah teman sendiri. Ya maka maksudnya publik juga sudah tahu bahwa siapa lawan yang sebenarnya siapa, dan yang mempersulit kita berprestasi itu yang mana gitu. Dan faktanya mah mau Thailand, mau Vietnam, mau Kuwait, mau apa, di lapangan mah kita bisa kalahkan kok. Betul. Tapi yang di luar lapangan ini yang paling sulit kita kalahkan. Dan yang paling sering mengalahkan kita adalah yang di luar lapangan, diri kita sendiri. Betul. Ya, mudah-mudahan publik mau lebih sayang lah untuk menjaga timnas kita yang ada di sini. Ya kan kita kan udah tahu sendiri ya kalau Indonesia tuh masyarakat kan gila bola gitu ya. Iya, animenya tinggi. Ya jadi buat bapak-bapak yang di sana yang punya kepentingan semuanya, tolonglah gitu kan, kita sebagai pencinta bola pingin lah timnas kita tuh berprestasi. Minimalnya kalau kita nggak berprestasi ya mainnya nggak malu-maluin banget lah ya. Meskipun kita tahu lah bapak-bapak ini juga bilangnya mah kan sama mau buat prestasi jadi membuat timnas kita berprestasi dan juara. Ya tolong lah gitu ya. Dan dengan cara-cara yang make sense lah gitu. Ya itu maksudnya ya Pak ya. Iya Pak. Ya Bapak siapa aja yang dengar ya. Siapa aja yang harus kan Bapak mau banyak gitu. Bapak saya juga bisa dengar ya. Oke, mungkin konten kita hari ini cukup di sini, dan harapan kita semuanya sama, timnas kita bisa berprestasi. Mudah-mudahan juga federasi juga bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh publik tentang pemilihan pelatih dan lain sebagainya, termasuk salah satunya adalah training ground ya, di mana itu juga salah satu yang mempengaruhi infrastruktur kita, yang mempengaruhi kualitas timnas kita ke depan. Cukup sekian konten kita hari ini, dan jangan lupa bagi kalian untuk like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita terus semangat untuk konten. Yang punya teman cari teman dulu ya. Betul. Oke. Dah.